Thank you Wir ya. Wih, mantep Bang. Siap. Gue senang banget bisa ngobrol sama lo. Karena gue sempat DM lo ya. Iya, betul. Gue DM lo, tapi lo baru lama deh. Gue kan lagi itu pas keblokir Instagram gue Bang. Kenapa? Kurang tahu sih. Itu mungkin masalah salah blok, salah upload gitu kan. Oh, salah upload, akhirnya keblokir. Makanya gue nunggu jawaban lo dan akhirnya lo udah hadir di sini. Gue bener-bener thank you banget Wir. Thank you banget. Thank you. So, yang menarik dari cerita lo adalah mungkin gak semua orang ngalamin ya. Betul sekali. Dan gak semua orang berani tampil. Bener sekali. Nah itu dia. Gue pengen tahu dulu first-nya itu apa sih yang terjadi sama lo? First pertama kali. Pertama kali lu kenapa bisa jadi begini Wir? Nah, pertama kali tuh gue tuh orangnya bandel banget Bang. Lu Badung? Iya, Badung lah, zaman umur 7 tahun kan. Iya. Dimana tuh gue tuh pulang sekolah. Dari pulang sekolah itu gue izin pamit sama nyokap kan. Suruh nyokap tuh bilang, udah nggak usah main katanya, keluar kan. Aku izin pamit mak, mau minta uang ke bokap. Nah di situ nggak diizinin. Nah di situ aku Badung banget, aku paksain keluar kan. Setelah dipaksain keluar, tibalah gue di bengkel Bang. Ya. Nah setelah di bengkel itu gue minta duit lah. Setelah gue minta uang dikasih lah sama bokap. Nah dari situ gue beli korek. Nah beli korek, beli main. Lu beli korek tuh mau ngapain? Gue tadinya pengen beli jajan. Terus kebetulan kakak gue tuh dia kan sebelumnya main masak-masakan juga, masak daun singkong tuh. Oh masak. Oke. Nah di situ kan dia suruh gue nyobain daun singkong tersebut kan. Gue cobain dan itu enak dan besoknya gue main itu. Main daun singkong-singkongan? Iya, main masakan lah, zaman bader-badernya. Iya, zaman lu bader ya? Umur 7 tahun? Iya, umur 7 tahun. Oke. Nah, dari itu kan gue udah dikasih uang sama bokap, gue ke warung, beli jajan sambil beli korek. Oke. Sebelum itu temen gue ngajakin main. Main kata temen gue, main apa nih katanya? Kalau zaman-zaman dulu kan mainnya main ke hutan, cari kayu segala macem, main kelereng kan. Bocah pedalaman deh ya? Iya, bocah desa lah. Bocah desa deh main cupak-cupak, gundu ya. Kalau sekarang kan bocah-bocah pada main gadget semua kan? Nah, kebanyakan. Kalau zaman dulu kita mah kagak kayak gitu Wir ya? Enggak ya? Enggak. Beda. Gue juga ngalamin kok. Gue ngalamin banget gue. Lo mainnya nggak yang apa tuh? Benteng. Benteng apa tuh? Benteng yang, tau gak sih yang kita punya benteng? Wah kayak nggak main deh. Oke. Kan beda-beda tiap daerah. Iya bener. Kalau zaman lu mainnya main kelereng. Oke. Terus sorry. Setelah itu gua kan temen gue udah nyiapin kayu segala macem, terus nyiapin air, daun singkong. Gua ngasih korek ke mereka lah. Ya. Setelah itu gue disuruh teman-teman gue tuh bertiga. Gue udah lupa namanya siapa. Pokoknya tetangga gue Bang. Gue suruh ngambil buat yang hidupin apinya itu. Nah bensin tuh gue ambil ke bengkel gue. Kebetulan gue main di bengkel bokap. Oke. Nah di situ kan tahu sendiri lah namanya bengkel kan. Ya. Pasti yang namanya oli, bensin itu ada semua. Ya. Setelah itu gue ambil, gue ciduk pakai kaleng bekas oli. Kaleng bekas oli yang 5 liter itulah. Iya. Terus gue ambil, gue ciduk, gue bawa ke tempat masak-masakan itu di belakang bengkel kebetulan. Ntar dulu deh, lu ngambil oli itu buat masak hubungannya apa? Maksudnya biar apinya hidup lah. Kan kalau apinya nggak hidup kan nggak bakal kemasak itu. Oh pakai oli itu? Pakai bensin. Oh pakai bensin dari bengkelnya bokap lu? Iya betul. Tanpa sepengetahuan bokap lu? Nah betul sekali. Oke, oh emang anak bandel. Oke. Tahu lah. Iya. Terus. Setelah itu gua siram sekali tuh. Aku siram sekali ke apa yang kayu-kayu itu yang tungku itu kan. Gua siram sekali, dikorekin sama temen gua nggak hidup. Terus gua siram 2 kali tuh dia itu ada apinya ternyata kecil. Dan nyamber kayak gue siram gini, gue angkat lagi gini kan. Nah di sini ada api, kayak meledak gitu. Kaget gue refleks Bang. Terus refleks lempar ke belakang lah. Tumpah lah ke baju gue di sini di pala nih setengah ini gue botak. Oke. Ini gue kalau kayak gini nggak pede Bang, serius. Ya santai lah. Gue kalau nggak pakai begini nggak pede Bang. Oh makanya lu pakai bandana. Iya. Oke. Berarti ntar lu deh, gue recap. Berarti itu kayu. Iya kayu yang kayak orang api unggun gitu ya? Iya, kayak kayu-kayu hutan lah. Iya. Daun-daun hutan itulah. Gitu. Lu siram bensin. Nah itu. Itu ide lu sendiri? Ide teman-teman sih. Oh temen lu juga Badung nih? Iya. Ini 3 anak Badung? Iya anak Badung lah. Main masak-masakan daun singkong? Betul sekali. Lu siram? Iya gue siram. Dia ngorek sekali, gak hidup kan? Iya. Kata dia, coba siram lagi man, katakan. Gue siram lagi tuh yang kedua. Nah itu nyamber Bang ternyata. Setelah nyamber,
Gue di situ refleks kan, namanya panas kan, tangan gue juga kena bensin, ketumpah ke belakang. Di sini tumpah setengah sini, nyambar. Jadi gue tuh dari tempat masak-masakan itu kejadian, gue bawa api ke depan minta tolong sama orang. Sampai pernah kesandung sama akar pohon asem, situ gue jatuh berkali-kali untuk intinya untuk minta diselamatin lah. Nggak, berarti saat itu lu lagi kebakaran dalam diri lu tuh? Iya betul. Kebakar gitu? Iya, lagi kayak ya Ghost Rider lah. Itu lu doang apa tiga-tiganya? Gue doang, bahkan karena gue yang megang bensin tersebut. Anjing tuh temen lu. Oke, terus taruh deh, reaksi temen lu dua-duanya tuh shock dong? Aku nggak ngelihat persis sih, namanya ketutupan api kan ya. Iya, sorry. Situ ketutupan api gue nggak persis. Intinya gue minta pertolongan lah ke orang bengkel kan. Lu lari dong berarti di situ? Iya, lari gue. Oke, karena posisi lu udah kebakaran tuh udah, ya? Oke. Full kebakar kan setengah badan. Oke. Karena bawa bensin itu. Nah setelah itu gue kesandung 2 kali. Terus gue sampai di bengkel. Kebetulan ada yang orang bengkel juga nyelamatin gue. Oke. Dia juga kebetulan abis megang bensin gitu kan. Nyelamatin gue, nyobekin baju gue biar diselamatin. Setelah disobek, dibuang, terus gue langsung dibawa ke rumah sakit bang. Dia juga lukanya lumayan parah tangannya. Yang orang bengkel ini? Iya. Oke. Masuklah lu ke rumah sakit itu? Iya. Oke. Masuklah. Itu berarti posisi lu udah kacau banget dong? Maksud gue udah kebakaran banyak banget? Udah, kulit gue tuh udah pada ngelepek semua. Semua? Bagian, aku kurang tahu persis sih, itu kan nggak seberapa sadar. Ya. Tapi yang aku lihat pas sadar itu, kulit tuh udah pada ngelepek gitu. Udah, gimana ya? Kayak abis kambing kita bakar kan? Iya. Tinggal ditarik-tarik gitu. Iya. Oke. Akhirnya lu ke rumah sakit? Iya, akhirnya gue di rumah sakit. Oke. Selama di rumah sakit itu, gue dibawa ke UGD. Dari UGD itu, kulit gue tuh pada nempel bang di kasur rumah sakit. Tahu kan kasur-kasur rajutan itu. Nah, ujungnya dialasin lah pakai daun singkong, daun pisang, singkong lagi. Daun pisang dialasin ke si kasurnya itu, karena biar kulit gua nggak lengket semua. Iya. Soalnya kan bakal terjadi putih kayak gini nih, Bang. Oh, itu putih berarti itu emang udah ngelupas. Iya, udah. Dan nggak bisa tumbuh lagi, we. Nggak bisa, Bang. Oke. Karena udah saking masuknya kali udah kebakaran. Iya, bisa jadi. Oke. Tapi kan berarti syukur alhamdulillah ya lu masih bisa selamat ya. Nah, itu paling gua syukurin. Itu paling lu syukurin dong. Iya, betul. Tapi kan begitu lu masuk ke rumah sakit nih, dokter shock dong. Banyak lu datang nih? Iya, betul. Oke, datang. Kebetulan nyokap gue setelah gue tahu gue kebakar, dia malah pingsan. Karena dia nggak sanggup melihat anaknya. Iya, paham gue. Sebagai ibu gimana sih kan kalau ngeliat anaknya kena luka bakar. Nah, dari situ dia pingsan. Aku ujungnya dibawa di situ kan karena UGD darurat, perlengkapannya kurang lengkap. Jadi aku dipindahin tuh ke kota. Itu tepatnya di Lampung Tengah. Oke. Itu rumah sakit Immanuel. Iya. Setelah itu gue dirawat di situ selama 3 bulan bang. Dari mohon maaf nanah, terus darah itu pada disikatin. Tapi di situ gue akuin pengobatannya paling bagus. Iya, rumah sakit Immanuel itu. Iya, rumah sakit Immanuel itu. Oke, berarti setelah lu masuk rumah sakit, dokter kan berarti nyokap lu pingsan. Iya, nyokap gue pingsan. Ada nggak kalimat dokter yang kayak, oh ini nggak selamat atau apa gitu, atau I don't know, apa yang terjadi tuh? Setelah dari situ kan dibenerin nih lu ya, maksudnya ini bisa sembuh gitu ya? Gua nggak seberapa sadar bang, karena gue sempet kayak ibarat kata 80% itu air semua. Iya. Gimana sih kalau udah habis kena api pasti kalau kena itu kan kayak ngelembung gitu kayak, mohon maaf babi guling gitulah. Oh, apa namanya? Iya, gue ngerti. Melembung-melembung kayak melepuh gitu ya? Iya, itu nggak cuma satu titik, jadi seluruh badan. Itu melepuh semua? Iya. Anjing. Kalau lu inget lagi nih, sorry banget, itu perih banget dong rasanya ya? Kalau dulu mah perih bang, sampai nyokap gue bilang, gue aja udah nggak apal ya kalau dulu waktu kecil. Sampai gue bilang gini, kata nyokap gue, cerita ke gue, katanya, ya Allah ambil aja nyawa saya gitu kan, karena saya nggak kuat gitu kan ngalamin sini. Sampai suster dokter itu pada nangis ngelihat gua disikatin, diobatin gitu kan, pemandian air panas terus disalepin. Nah dari situ selama 3 bulan 6 bulan itu lumayan sakit gitu buat nganuin luka tersebut. Luka ya. Itu berapa lama? Berarti kan 7 tahun lu ngalamin itu?
Umur 7 tahun. Di umur 7 tahun lu ngalamin itu. Betul sekali. Sembuhnya, maksud gue lu bisa keluar dari rumah sakit di umur 8, 9, 10? Itu gue kurang paham bang kalau umurnya. Jadi gue selama di rumah sakit itu selama 2 tahun. 2 tahun di rumah sakit terus? Iya, itu di Manuel 6 bulan. Oke. Terus setelah dari situ karena lumayan biayanya mahal. Nyokap gue nggak kuat, keluarga gue nggak kuat, dipindahin ke RSUD yang di Lampung Tengah itu situ. Nah, dari situ gue di situ hampir setahun setengah. Sempat keluar dari situ malah bukannya makin membaik, malah makin parah. Karena nyokap gue sempat nganuin ke orang-orang pintar gitu lah. Oh, udah mulai main dukun. Iya. Namanya orang-orang dulu. Orang zaman dulu, orang zaman dulu. Ya. Paham. Berarti setelah keluar dari rumah sakit bukan membaik. Iya. Memburuknya itu dalam tanda kutip apa? Makin bernanah, makin parah, makin apa, Wir? Makin bernanah gitu, kayak makin lemes, nggak ada kekuatan gitu, Bang. Oke. Jadi ujungnya dibawa lagi ke rumah sakit. Dibawa lagi? Iya. Oke. Setelah dibawa lagi, tuh berobat selama setahun. Ya. Nah, dari itu gue langsung udah mulai membaik lah, udah mulai dari pengobatan salep, nana gitu kan. Pakai salep zaman gue SD aja gue masih pakai kerudung gitu, Bang. Iya. Kerudung. Jadi namanya koreng itu pada lengket di kerudung tersebut. Oke. Ya. Berarti itu sekolah berhenti dong? Lu nggak sekolah? Berhenti 2 tahun, betul sekali. Anjrit. Oke, tapi kan after all lu sembuh? Sembuh. Itu di umur berapa? Masih nggak, Wir? 10 tahun, 11 tahun, akhirnya lu bisa bergaul lagi nih? Nah, itu di umur sekitar 10 tahunan. 10 tahun akhirnya lu udah mulai membaik lah. Membaik. Walaupun secara fisikly belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Sembuh. Ini sebelumnya Wir. Lebih parah, Wir, bentuknya, Wir. Sorry, Wir. Lebih parah. Ini udah membaik, udah mendingan gitu. Oke. Itu di umur 10 11 akhirnya lu bergaul dong. Iya, betul sekali. Bergaul. Lu shock dong. Lah, kok lu ada pergulatan batin nggak? Anjing, gua kenapa? Kalau zaman SD gue belum paham banget yang namanya. Iya, karena masih kecil ya? Iya, karena masih kecil kita masih ya main-main aja lah. Yang baru paham itu umur SMP udah ngerasain tekanan batin gitu segala macem. Oh, kena lo? Iya, sempat kena mental juga. SMP? Iya, SMP. Oke. Sebelum masuk ke SMP, bokap nyokap lu berarti udah berdamai dong? Kan tadi nyokap lu pingsan. Akhirnya dia support lu dong? Ya udah. Justru kedua orang tua gue tuh selalu support gue. Iya. Karena ya gue ngadepin yang buat selanjutnya karena dari mereka itu, Bang. Oke. Hingga sampai saat ini dan gue bisa ngadepin semuanya. Iya. Itu justru dari keluarga gue. Keluarga lu supporter terbesar, fans number 1 lah ya. Yes, benar sekali. Masuk SMP. Apa yang terjadi? Kenapa lu bilang lu kena mental? Lu kenapa? Kena mental, gue ngerasa kok gue beda sendiri gitu, Bang. Di antara orang-orang lain. Iya, di antara orang lain. Ya oke lah kalau masalah perbedaan ya mungkin sudah takdirnya begitu kan. Iya. Terus yang nggak gue suka itu ada omongan yang masuk ke hati lah gitu kan. Gua baper. Iya, baper lah, namanya umur masih menanjak SMP kan. Itu masa berat. SMP lu kena mental? Iya, kena mental itu sembuh-sembuhnya setelah nyokap gue udah nanti katanya. Udah nanti pokoknya kalau kamu punya duit, kamu bakal operasi kata dia. Dia bilang seperti itu buat menenangkan anaknya. Perasaan lo. Iya. Namanya juga ibu ya. Iya. Tenang aja. Oke, paham gua. Setelah itu, gue di situ tuh sebelum gue ditenangin sama nyokap, gue di situ hampir kayak, mohon maaf, hampir apa sih? Kalau orang dulu makan baygon segala macam gitu loh. Hampir frustasinya. Serius, Bang. SMP. Iya. Itu nyokap tanpa sepengetahuan nyokap gua. Iya, oke. Maksud gua kalau lu udah sampai mau minum baygon, udah sampai itu lu depresi banget dong. Apaan yang kena? Apa lu masuk sekolah tuh diliatin orang kayak ih gitu? Apa kenapa lu bisa? Ya jadi gimana ya? Kalau mau keluar tuh jadi kayak malu. Berpandangan negatif ke satu orang, ke semua orang jadi jatuhnya. Oke. Ya karena kita gimana kayak dirasa beda sendiri gitu kan. Iya. Apalagi lu bilang sekarang lu membaik ya. Iya. Kita bisa bayang waktu lu SMP berarti lebih parah kan. Betul sekali. Separah itu, Wir. Kalau sekarang lu bayang lagi parah ya? Parah banget. Lumayan parah. Oke. Berarti lu kena mental, kena bullying. Yes, benar. Dan sampai lu berarti dengan kata lu pengen bunuh diri dong SMP.
Hampir sih. Sampai kepikiran apa gue mati aja gitu. Ada Wir? Ada. Sering malah itu pas terakhir SMP kelas 3 itu hampir masih kayak mau hidup segan mati pun tak mau. Iya paham. Hidup di gini mati juga gue takut gitu. Makanya, ya. Iya. Jadi kan serba salah gitu kan. Iya. Tapi lu cerita nggak kalau kayak gini sama orang tua lu pada saat lu SMP, lu cerita nggak? Gue nggak pernah cerita. Dan gue nggak mau orang tua gue tahu. Gue udah mulai buat mereka sakit gitu kan. Iya. Karena, itu SMP tuh Wir. Iya betul sekali. SMP. Itu berarti kalau SMA udah lewat. Apa masih ada makin bully yang makin nggak terkendali? Nah justru SMA itu udah mulai mereda, tapi dengan sisi positif pendiam gitu. Dalam arti minder. Oke. Sisi minder dari situ, tapi teman satu bangku sekolah itu saling mendukung semua. Nah dari situ mulailah bangkit rasa percaya diri sedikit demi sedikit tumbuh. Dan ujungnya sampai bisa tampil. Pernah ngeband dulu zaman SMA. Bawain apa? Masih inget nggak? Lupa. Lu kan sekarang umur 27 ya? Iya, pokoknya lagu-lagu lubang lah. Paham lah gua. Lagu-lagu Gili Minsai? Yes. Jeng jet. Anak Bekasi kan metal banget kan? Iya, popang semua rata-rata. Popang semua. Iya, betul. Berarti anak berarti pas di SMA itu lu udah mulai berani tampil? Iya. Berarti masa terberat itu kan SMP nih ya? Iya, betul. Ya lu mau minum baygon atau lu udah, gua kan gimana? Depresi berat lah intinya. Parah. SMA lu udah mulai dapat mungkin sekumpulan orang yang malah mendukung lu atau Nah, pertanyaan gue gini, Wir. Akhirnya kok lu bisa berdamai sih kayak ya udahlah, mungkin emang gue begini. Gue berdamai itu karena banyak teman-teman gue yang ibarat kata dikatakan sempurna atau perfect lah. Ya. Justru dia lebih down dari gue. Yang gue sesalin itu kenapa dia harus seperti itu? Yang lebih ganteng gitu. Iya, betul. Kenapa? Kenapa dia harus nggak bersyukur dengan apa yang dia punya gitu kan? Kenapa harus jadi ikut-ikutan down kayak yang biasa-biasa aja kayak aku jadi ngapain ya aku juga ngikutin hal-hal bodoh kayak gitu kan. Lu belum tahu apa yang gue rasain. Iya kan. Jadi nggak ada apa-apanya kan gitu. Oh, pas SMA akhirnya lu berani tampil. Iya. Akhirnya lu berarti udah berdamai. Udah berdamai. Emang udah 100% berdamai lah. SMA tuh. Iya, SMA. Mulai ngeband. Iya, mulai tampil di mana gitu. Oh, lu malah udah mulai tampil di pensi-pensi gitu? Iya, pensi-pensi. Oh gitu, keren banget. Ya iseng-iseng Bang. Jadi kan dulu juga punya cita-cita ya kayak Abang Leo lah. Bang Onat kan. Pengen tampil, tapi ya pensi-pensi kecil kayak acara kampung gitu Bang. Oke. Akhirnya lu SMA mulai ambil band bla bla bla. Iya. Berarti SMA nggak dapat bulian dong ya? Malah lebih berdamai itu ya? Iya, lebih berdamai. Jadi ada sebagian bulian, tapi ya cuek aja. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Oke. Itu kalau ngomongin sekolah. Kalau ngomongin sosial, tetangga lagi misalnya mau naik busway, mau naik angkot, mau naik itu banyak gak yang sering ngeliatin lo gitu? Di situ sering banget. Jadi ada suatu ketika tetangga gua anak kecil katanya, ih mak itu mukanya kenapa kok serem banget? Sampai tetangga gua bilang gini, bang kan tadi nggak kenal kayak kita gini kan, bang. Terus setelah kenal, gua kira lu serem karena keadaan lu begitu kan. Iya. Setelah gue tahu ternyata orangnya berteman, friendly banget kan. Iya. Nah, makanya kata gue bilang, jangan memandang hanya dari fisik dong. Kita kan belum mengetahui orang itu seperti apa. Setuju. Nggak usah ngejudge satu orang karena fisiknya. Fisik, bener. Oke, jadi lu berarti ngalamin tuh ya dari society lingkungan lu sempet takut atau mungkin anak komplek, anak kampung lu sempet kayak gitu. Betul. Oke, dan lu membuktikan kalau ya gue normal-normal aja. Normal aja kan seperti yang lain. Nah sama aja kan. Oke, itu kan SMA lu ya. Iya. Berarti pas SMA lu sempet menghadapi kisah asmara kah? Wih. Waduh. Sempet nggak, Bi? Sempet Bang. Di situ gue asmara gue itu paling bodoh Bang. Jadi di zaman SMA. Zaman SMA kan berarti udah mulai ngaceng tuh ya? Udah mulai ada rasa lah. Udah mulai ada rasa lah. Oke, udah mulai normal dong. Kalau nggak malah nggak normal ya? Bener. Tapi justru dari SMP gue udah mulai pacaran Bang. SMP? Iya. Oke. SMP kan saat lu ngalamin depresi itu sebenarnya malah? Itu akhir-akhir setelah, justru karena gue depresi itu, jadi disupport oleh
pacar itu. Oh, dapat bidadari lah. Iya. Jadi something lah kan. Itu di SMP? Iya, di SMP. Kok bisa, Wir? Gimana awal, Wir? Jadi awalnya itu kenal dari teman. Iya. Terus ketemu itu ngajak ya kayak seperti biasa nongkrong. Ngobrol. Iya. Sempat nyatain juga kan, katanya. Oh ya udah, katanya jalanin aja dulu. Tapi nggak tahu dalam kutip jalanin apa. Yang penting dia ngasih harapan buat gua lebih effortnya dapat kan. Iya. Nah dari situ gue udah mulai omongan orang tuh cuek, bodo amat gitu kan. Gue jalanin apa yang gue hadapin sekarang dan kedepannya gimana. Setelah itu gue dari situ setelah lepas dari dia justru malah lebih makin parah. Putus cinta. Iya, putus cinta. Benar. Oh, lo ngalamin itu juga dong, Wir, SMP itu ya? Manusia normal lah. Manusia normal lah, ya kan? Tapi SMA ngalamin nggak jatuh cinta? SMA udah mulai fokus ke sekolah, lanjut kuliah. Berarti lu udah nggak Badung lagi tuh SMA ya? Udah mulai nyari prestasi lah. Nyari prestasi ya? Kan udah Badungnya di kecil ya? Berarti lo SMA tuh udah mulai fokus belajar. Mulai fokus belajar. Dan yang paling penting, lo udah menerima keadaan lo ya? Itu kan susah banget tuh, Wir. Bener, itu. Gak semua orang bisa ngadepin yang lo alamin. Gue aja gak kebayang kalau gue yang ngalamin. Bener sih. Ya kan, itu kan titik yang paling anjing, kenapa gue paling terendah. Itu tuh ya? Iya. Sampai lo minum baygon ya? Iya gak sih? Itu kan udah pol banget tuh. Udah depresinya udah parah. Udah parah banget. Dan lo kan lewatin itu, dan itu menurut gue keren banget, Wir. Gak semua orang, Wir. Iya sih. Iya dong, gak semua orang berani tampil di acara gini dengan begini kan juga. Lu berarti udah bodo amat. Iya, gitu, betul. Iya kan? Itu SMA. Betul, nah, SMA. Ngomongin SMA kan berarti lu punya cita-cita dong. Iya betul. Apa sih cita pas lulus SMA nih? Gue pengen jadi ini, Nat. Apa anak band? Apa gue mau kerja kantoran, PNS? Lu sebenarnya pengen jadi apa, Wir? Awal mula gue lulus SMA. Iya. Kalau cita-cita dari kecil, gue pengennya sih jadi angkatan TNI gitu kan. Tapi kan berhubung fisik gue nggak mendukung, ya gue beralih ke musik. Jadi main band segala macam kan, tampil di acara-acara. Terus karena suatu tim itu pasti ada pertengkaran, itu tentang cinta lah. Oh, anak band ada. Ya, biasalah itu, Bang. Standar anak band Standar lah ya. Oke. Emang kenapa band lo? Pada masa itu kenapa? Baper-baperan? Iya, baper-baperan. Jadi antara gitaris sama drummer tuh, vokalisnya kan cewek lumayan lah. Lumayan cakep lah. Iya, lumayan boleh cakep lah ya? Boleh lah. Okay. Sabi lah kalau dibawa kondangan. Baper. Iya, mereka tuh baper. Ya. Si gitaris sama drummer kan. Jadi ternyata si vokalisnya itu milih yang drummer. Oke. Nah, dari situ ribut lah mereka berdua. Jadi pecah lah ujungnya. Pecah. Iya. Mengubur mimpi lu sebagai anak band. Betul sekali. Akhirnya realistisnya lu pengen jadi apa? Setelah nggak, anak band kayak gagal nih gua. Gua mau jadi apa lagi lo pada saat itu? Gua saat itu sempat berpikir, gua ikut syuting segala macam gitu, Bang. Iya. Gua ikut tapi nggak pernah lolos, mungkin karena fisik juga kan. Iya. Terus ya udah ujungnya gua setelah lulus SMA itu gua disuruh keluarga gue, udah fisik kamu tuh nggak mendukung, jadi kamu lanjut aja kuliah, kata dia kan. Ambillah jurusan yang kamu suka, yang sesuai fisik gitu kan. Apa yang lu suka emang? Dulu jadi bokap gue tuh kan kebetulan teknik bongkar-bongkar mobil. Oh, teknisi ya? Iya, teknisi mobil. Nah di situ gue emang dari kecil tuh diajarin bongkar gardan mobil, Bang. Oh, lu kang bengkel juga. Oh iya kan bapak lu tukang, lupa gue. Punya bengkel. Iya, berarti lu belajar bengkel banget. Iya, gue sampai bisa bawa fuso, bisa bawa mobil. Serius lu? Berarti kalau ada mobil mogok, gue telepon lu ya? Iya. Lu hatam dong? Hatam, Bang, tapi itu zaman SMA, Bang. Zaman SMA, iya, masih apal lah dikit-dikit. Masih apal lah ya? Aki tahu lah ya? Iya, tahu lah. Bawa aki kan. Berarti pas kuliah lu ngambil apa pada akhirnya? Kan berarti kan ini meeting keluarga. Wir, udah anak band lu gagal. Ini lu mau jadi TNI, nggak usah, fisik lu kurang. Nggak ngedukung. Kan berarti kayak gitu dong, iya, betul, kalau keluarga ya. Iya. Lu yang realistis aja. Lu pada saat itu lu ambil kuliah apa? Abis itu ya gue bilang, gue ngambil apa ya? Gue bingung di situ. Karena bokap gue sebagai teknisi. Nah, di situ gue sebagai pembuat mesinnya, karena gue ambillah teknik mesin. Teknik mesin. Perawatnya juga sama. Oh, keren dong. Karena gue tahu cara bongkarnya, gue harus tahu cara pembuatannya gitu kan. Rata-rata teknik mesin harus mengetahui tentang CNC, bubut segala macam gitu. Iya.
Dan itu tidak mempengaruhi fisik lu ya orang main mesin ya, itu kan skill ya. Skill udah gitu main kan. skill nih. Iya betul, Ya di situ skill kan, di situ nggak teknik mesin harus fisiknya good looking gitu kan. Nggak ada, coret ya. Nggak ada. Coret. Yang penting kan berbau oli, berbau mesin, oli ya kan, jago itu. ya, penting bisa ngerakit gitu. Betul, Akhirnya lu ngambil mesin. Betul, ambil mesin. Tapi tadi off cam lu bilang lu cerita sama gue ekspedisi. Kenapa nggak lu buka bengkel? Itu nggak sesuai ekspektasi, Bang. Oke. Biasalah kalau setiap kita lulus kan kita pengennya ke sini, malah melencongnya ke sini gitu kan. Oke. Tapi kuliah lulus Itu berarti lu pinter dong, Nyet. Lu pinter dong. Lah, kuliah lulus tuh sulit loh. Gimana, Bang? Jadi gua keluarga sulit lah, kata mohon maaf. Keluarga gua dari umur gua SMA udah broken home gitu, udah masing-masing. Betul. Pisah. Karena satu beda keyakinan. Nyokap gua Muslim dan bokap gua non Muslim. Nah, dari situ pisah lah kita berdua kan. Terus kebetulan di situ kalau nggak aku dibawa kakak aku, itu aku mungkin udah bisa jadi gembel lah, nggak jadi seperti jadi gelandangan pinggir jalan lah ya. Karena nggak tahu arah tujuannya kemana gitu kan. Sorry, berarti waktu nyokap lu divorce, itu mereka nggak mikirin lo, masih udah divorce aja? Iya. Malah kakak lu yang masuk? Malah kakak gue yang, karena dari SD sampai SMP, itu yang ada di rumah tangga bokap nyokap gue itu pertengkaran terus, kayak udah nggak sejalan gitulah. Udah apa yang lu alamin begini, dapat broken home, mas gue kayak gokil. Justru di situ harus ada, wah gue harus bisa nih bangkit buat naikin keluarga gue gitu, Bang. Iya. Anjir gokil banget lo, anjir. Serius lo. Serius, Bang. Itu yang lo alamin dong? Berarti SMP SMA lo juga sering mendengar pertengkaran orang tua, bla bla bla. Di saat fisik lo begini lagi ya? Betul sekali. Tapi berarti yang supporter sejati kakak lo dong? Iya, supporter sejati kakak gue itu. Kakak lo yang supporter, udah Wir, tenang. Kita bisa hidup tanpa mereka kan, kata kakak gue. Iya. Kita di situ sempat benar-benar mulai dari nol, pindah ke Bekasi kan. Dari situ gue sambil SMA, kakak gue sambil kuliah, yang nomor 2. Yang nomor 1 itu dia kerja, kebetulan dia ngambil kebidanan. Kebidanan, iya. Dari situ dia biayain adik-adiknya, termasuk gua. Oke. Yang biayain lu kuliah juga si kakak lu ini? Iya, betul sekali. Sampai lu lulus menjadi teknisi mesin? Betul sekali. Kenapa Anda tidak ambil mesin? Kenapa Anda tidak buka bengkel? Kenapa Anda malah ekspedisi? Alam gaib lagi ekspedisinya. Takut nggak lu? Kenapa lu jadi ekspedisi? Kenapa lu nggak buka bengkel kek? Karena tuntutan, Bang. Jadi gue tuh nggak seneng ya kalau gue dari kecil udah main oli, Bang. Udah gede kayak gini main oli lagi, kayaknya nggak masuk akal gitu, Bang. Oke. Kok malah kayak gitu sih? Bukannya itu bidangnya lu hatam ya? Iya, kalau buka bengkel hatam, tapi kan nggak sesuai serak di hati kan susah juga. Bukan passion lu ya. Kayaknya gue nggak pengen buka bengkel gitu tiba-tiba. Karena dari awal udah mulai, wah kayaknya jadi vokalis, jadi anak band juga udah mantep gitu kan. Nah udah terdorong dari situ. Main bengkel tuh udah kayaknya enggak deh, kata gue. Anak band rockstar keren gitu ya. Penampilan kita bersih-bersih kalau anak band kan. Iya. Gitu. Pada akhirnya lu memupus harapan lu menjadi teknisi mesin. Betul sekali. Dan akhirnya lu bekerja di ekspedisi impor pengiriman barang. Gitu. Iya, betul. Apakah itu mimpi lo? Tidak. Tidak juga. Sebenarnya apakah mimpi Anda? Karena di sini ada tuntutan. First, dimana gue harus biayain adik gue juga. Ini adik gue lanjut kuliah. Itu tanggungan lo sekarang? Iya, tanggungan kita bertiga. Karena, berarti ini kompak ya kakak lo, kakak. Oke. Untungnya saling mensupport lah. Iya. Di situ, gue seneng sama kakak gue ini. Udah mulai dewasa bukan pada waktunya gitu kan. Ngurusin anak adik-adiknya yang itu harusnya orang tua yang mengurus kita gitu kan. Nah dari situ gue udah mulai bangga banget sama punya kakak gue ini. Wah gokil. Malah sekarang lu ngebantu adek lu. Iya. Wah keren banget. Tapi Wir, lu kan pada akhirnya sekarang susah nggak nyari kerja dengan fisik lu yang sekarang? Sorry. Gua akuin awal gua lulus itu 4 tahun susah, Bang. Kenapa? Mereka memandang fisik lu ya? First. Iya. Pasti dia kaget tuh. Apaan nih gitu ya? Iya. Karena setiap lamaran itu pasti yang dicari penampilan paling utama kan. Oke. Oh lu ngalamin?
ngalamin. Oke, berarti lu ngelamar di mana langsung di reject gitu? Kebanyakan seperti itu. Ada nggak 10-20 perusahaan atau lebih bang? Bohong. Bener. Serius lo? Serius. Gua saking pusingnya karena gua nggak dapet kerjaan. Gua gimana ya? Gue punya ide apa nih? Pengen nuangin biar gue dapat kerja, terus gue dapat pamor tuh di LinkedIn. Nah di situ gue agak nyeleneh lah. Agak nyeleneh dalam arti gue kutip dari situ, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, ini good looking people. Oh, lu plesetin. Yes. Keadilan sosial bagi good looking people. Yes. Ngentot. Nah. Lu gitu dong, anjing lo gitu. Iya dong, karena kan lu pinter, Wir. Iya. Tapi lulus kuliah tuh, gue aja nggak lulus, Wir. Berarti lu kan pinter dong, lu tugas lu kerjain gitu. Bener, ya. Bang. Oh, berarti lu ngalamin dong, kok gue jadi diskriminasi nih cuma gara-gara penampilan gue. Betul, Bang. Tapi nggak depresi lagi dong? Enggak lah. Udah bukan waktunya, udah bukan masanya. Oh, oke, udah lewat. Udah lewat gitu, kan udah kita lewat. Di sini harus ada visi ke depan, misi ke depan. Nggak mungkin kita stuck di satu titik. Ya. Kita harus cepat pindah gitu kan, ngikutin perkembangan seperti sekarang juga kan. Oh gitu. Iya. Berarti setelah lu ditolak lebih dari 20 perusahaan, lu udah nggak baper dong? Enggak. Lu udah tahu diri? Iya, udah sadar diri lah. Oh, mainannya tampang nih. Iya. Lu udah gitu ya? Oke. Oh, udah gitu. Ya, udah gitu, tapi ya karena gua nggak menyerah di situ, postingan gue itu sampai naik gitu kan. Ini sorry, langsung gue potong nih. Gue juga dapat info dari tim. Lu tuh eksis juga ya? Katanya lu sempat jadi apa kalau di TikTok? FYP. FYP gara-gara lu pakai filter. Iya, betul sekali. Maksudnya orang-orang ngira lu pakai filter. Iya, orang-orang kaget. Bang, pakai filter apa katanya kan? Ini bukan filter, Bang. Kata gue asli. Gue kaget. Dan di situ naik, Bang. Gue juga bingung. Itu cuman nyeleneh lah. Kayak apa sih gitu? Misalnya lu lagi bikin TikTok nih, terus lu bikin. Orang komennya, lu pakai filter apa gitu? Iya, maksudnya dia mau nyoba kan? Dia mau nyoba. Padahal ini bukan filter. Ini memang saya. Tapi itu heboh di TikTok. Heboh. Dikira lu pakai filter. Yes, benar sekali. Sampai ya masuk Instagram juga lah. Pokoknya sampai aku sendiri sih malu sih. Tapi ya gimana ya, udah nyebar luas kemana kan? Iya. Bingung juga. Tapi malu-malu kan lu udah lewatin masa-masa berat lu. Tai lah TikTok doang ya dong, ya kan? Berarti lu sempat eksis di TikTok gara-gara lu dikira pakai filter. Betul sekali. Ada nggak komen yang bikin lu tersinggung atau kayak wah ini keterlaluan nih? Ada, Bang. Banyak justru. Tapi di situ ya gue bodo amat. Bodo amat. Kayak apa sih, gue pengen tahu kan kalau netizen suka bangke ya komen-komen. Iya, bangke banget. Komen-komen aneh tapi sih kayak apa sih? Akhir-akhir ini ada yang bilang katanya. Ini baru? Enggak sih, sekitar sebulan yang lalu. Sebulan lalu? Ya baru dong, kayak kampret lah ya. Sebulan lalu nih? Udah lumayan jauh, Bang. Oh, lumayan? Iya, bener. Nah, itu katanya, lu naik cuman model muka doang, kata dia begitu. Cuman model muka begitu bisa viral gitu kan, kata dia. Iya. Ya, udah. Gua nganggapnya, udah bodo amat gitu kan. Oke. Cuek aja udah. Iya. Itu satu. Cuma model muka doang. Iya, emang kenapa muka gue lu itu dong? Jadi gue yang salah nih, ya kan? Itu satu. Ada lagi nggak yang lebih wah anjing nih orang gitu? Komen-komen TikTok atau ada, Bang, banyak. Kayak apa sih? Apa sih yang lu alamin, Wir? Yang gue alamin ya gue gimana ya? Gue dari SMP udah ngerasa gue harus bangkit, jadi gue nanggepin postingan komen-komenan orang. Ya udah, cuek aja, Kak. Bodo amat, Bang. Bodo amat ya? Iya, ya udah. Ya biarin kata gue. Yang penting gue ngejalanin dan gue pengen orang-orang tuh tahu gitu. Gue juga pengen seperti orang normal lainnya gitu kan. Penting banget tuh. Itu yang pengen lu sampein di message konten lo ya. Iya, lu pengen betul. Lu diperlakukan, ya gue sama aja kayak lu. Iya, orang normal lainnya kan. Iya, orang ada perbandingan antara fisik ini, fisik itu, nggak boleh lah seperti itu kan. Makanya lu bilang keadilan sosial bagi good looking people. Itu emang curang banget ya, emang curang. Tapi di situ gue naik, Bang. Gue langsung dipanggil kerja, Bang. Gara-gara itu? Iya. Serius? Terus gue sampai masuk detik.com. Gara-gara itu? Yes, benar. Keadilan sosial itu? Yes. Bagi good looking people? Karena gue menyampaikan semua yang nggak kerja. Iya. Menyampaikan aspirasi mereka kan. Dalam arti gue selesain dikit lah. Nah, di situ kebetulan naik. Ya, gue jadi pusing juga. Sampai masuk detik.com tuh. Iya. Gara-gara keadilan sosial bagi good looking people. Iya, betul. Berarti kalau ada orang-orang yang tidak percaya diri, Wir, kan maksud gue yang mungkin yang ngalamin kayak lu banyak ya. Betul. Tapi nggak speak up.
Mungkin kalau lu kecelakaan, gara-gara api unggun gitu ya, atau daun singkong, banyak juga dong orang yang kecelakaan. Banyak, gitu. Justru dulu pernah ada tetangga gua, bukan tetangga sih, jadi dia dari Garut. Ya. Mohon maaf, dia tunawicaranya kurang pasti lah. Iya. Nah di situ dia ngelamar kerjaan, diterima. Setelah diterima, dia datang ke perusahaan. Pas tahu dia seperti itu, justru bener tanpa sepengetahuan langsung di out gitu. Seketika itu loh, sebebas itu, tanpa menghargai perasaan dia gitu kan. Oke, tanpa tahu skillnya, ya kan. Gara-gara dia kekurangan itu. Iya, betul. Dan lu pun juga mengalami itu kan. Lu ngelamar kerja di reject sampai 40 perusahaan tanpa tahu skill lu apa. Jangan-jangan lu punya skill yang kita nggak tahu. Betul kan. Oke. Jadi lu sebenarnya ingin menyuarakan ketidakadilan itu ya. Betul sekali. Karena lu punya geng nggak sih? Maksud gue lu punya kumpulan nggak yang kayak dalam tanda kutip kekurangan, terus gara-gara lu speak up nih kayak dapat DM, "Wir, thank you ya, lu udah bikin gua ke-trigger tuh apa ya, gara-gara lu nih Wir, orang jadi percaya diri gitu." Lu pernah punya pengalaman nggak yang bikin lu malah terharu sendiri? Terharu? Terharu agak so asik ya. Iya. Ada nggak lu pernah punya pengalaman? Gara-gara kan lu kan sempat muncul di podcast A, di podcast B gitu, gara-gara orang lihat lu ada nggak orang yang mungkin satu nasib yang mungkin tidak seberuntung kita? Ada, dia sempat DM gue bang di Instagram, situ katanya, "Kakak berani banget muncul." Dia mohon maaf juga seperti gue gini bang. Iya. Dia cewek, kebetulan dia tuh ngerias gitu kan, kata dia, "Bang, lu berani banget," katanya, "speak up di depan umum," katanya. Iya. Gue aja nggak seberani lu gitu kan. Iya. Dalam arti, ya ini kan kita nih sama diperlakukan seperti orang normal lainnya, nggak usah malu lah gitu kan. Gue di situ justru support dia kan. Iya. Nah dari situ dia mulai, "Oh gitu ya bang ya." Jadi dia penuh, jadi lebih semangat gitu bang. Iya. Karena gue support itu bang. Karena dia ngeliat lu di berbagai podcast. Betul, dan lu juga, ya lu kan juga ingin menyuarakan kalau perlakukan gue seperti layaknya orang aja. Betul. Kan. Memanusiakan manusia lainnya. Memanusiakan manusia lainnya. Karena lu pernah merasakan tidak dimanusiakan. Betul. Iya ya. Yes. Oke. Terus gue ngomong ke intim dikit deh, last question dari gue. Akhirnya orang tua lu gimana Wir? Setelah divorce, sorry banget nih. Ngeliat lu sekarang masih berhubungan baik kah atau? Masih berhubungan baik. Ya. Masih sering telepon, masih sering berkabar, tapi ya udah masing-masing. Kadang orang tua gua yang bokap gua itu emang sering ke rumah. Oh, masih sering ke rumah. Oke. Masih suka jenguk lah ya, kabarnya anak gue gitu. Betul. Ya. Oke. Justru dia bantu banyak juga karena ya bukan masanya gitu, nggak dari awal pas kita berpisah gitu kan. Iya. Ini udah bukan masanya, jadi dia datang tiba-tiba gitu kan. Ya nggak masalah sih, yang penting kita masih punya keluarga utuh kan. Siapa sih nggak mau punya keluarga utuh kan? Iya, setuju gue. Terus itu ya udah kita terima aja, namanya setiap manusia itu punya kesalahannya masing-masing ya. Kita tugasnya cuma hanya memaafkan gitu kan. Iya. Tapi lu udah nggak ada perasaan dendam dong? Nggak ada, udah aman. Udah lewat maksudnya. Udah bukan masanya. Udah bukan waktunya. Orang SMP udah mau minum baygon, gue udah lewat. Lo mau ngatain gue juga kayak apa ya? Bodoh amat. Udah bodoh amat ya. Sekarang lo punya cewek dong, Wir? Nah, di sini. Siapa cewek lo? Kasih tau dong. Cewek gue ada. Ya. Nah, satu titik di mana gue udah sempat trigger ke orang tuanya, dalam arti gue mau minta restu lah. Iya. Di situ kan orang tuanya ngerestuin. Ya. Nah, dalam arti pas ketika sampai ke anaknya itu berbeda gitu. Maksudnya gimana tuh, Bir? Sorry. Ya nggak setuju gitu kan. Orang tuanya? Apa pacar lu nya? Orang nggak tahu sih ini yang mana yang benar, tapi dia ngomong seperti itu, tidak setuju gitu kan. Oke, tidak setuju. Yang kalau lu sekarang pikir-pikir fisik lagi nih kayaknya. Iya, kayaknya nggak menjauh dari fisik. Kayaknya itu lagi. Iya. Ini baru, Wir? Sudah lumayan lama sih. Oke. Tapi nggak jadi trauma dong. Maksud gua nggak jadi lo apa gua nggak usah pacaran lu gitu. Nggak dong. Justru ada yang lebih parah, Bang, sampai lu apa lagi sih, cerita lu banyak banget. Banyak banget, Bang. Banyak ya. Nggak apalagi. Bisa nyampe subuh kita. Apalagi, Wir? Yang lebih parah, Wir? Yang lebih parah justru gue pernah pacaran sama seseorang. Ya. Terus orang tuanya nggak setuju
zaman SMA. Ya. Seketika itu gue nggak direstuin, ya cinta-cinta monyet lah zaman SMA. Iya, iya. Sekarang gue mau nanya dulu, sorry gue potong. Ini cinta monyet, kenapa cinta monyet ya? Kenapa nggak cinta sapi atau cinta kerbau gitu loh? Karena yang pertama, ya, kenapa cintanya monyet? Zamannya masih ngerasain awal pacaran kan kayak berbunga-bunga gitu. Oh, oke. Enggak, tapi kenapa cinta monyet namanya ya? Nah, kenapa nggak cinta semut gitu ya? Kita tanya sama monyetnya gitu. Iya, oke. Ini zamannya lu cinta monyet. Nah, dari situ sampai masalah sama keluarganya, ya. Sampai mohon maaf dituntut juga. Seketika itu lambat tahun berlalu lah kan. Iya. Setelah keluarganya tahu tuh keluarga aku tuh seperti apa, jadi mereka tuh langsung menghubungi gitu bang. Oke. Langsung deketin ibu aku gitu kan. Dalam arti keluarga aku tuh mohon maaf orang yang sederhana tapi ada gitulah. Ya cukup lah. Cukup lah. Ya. Kalau sederhana kan masakan Padang takutnya. Iya, itu sorry. Enak tuh bang rendang. Enak kan? Enak kan? Gak bercanda bang. Cukup sederhana lah orang tua. Cukup sederhana. Nah dari situ orang tuanya itu ngejar-ngejar ibu aku. Okay. Kalau jika kata dia, kalau aku tahu itu anak ibu, aku nikahin sama anak aku gitu kan. Nah dari situ karena memandang hartakah. Emang karena atau fisik aku yang nggak ini jadi dia semena-mena gitu bang. Semena-mena tuh gimana? Maksudnya semena-mena tuh apa? Dia kenapa? Kok bisa semena-mena? Ya semena-mena karena aku kan pernah ketahuan tuh jalan sama anaknya ngomong nyelekit. Ngatain lu? Iya. Si orang tua pacar lu ini? Iya betul. Ngatain apa? Masih inget nggak? Itu nggak, udah berlalu lah. Nggak tahu, aku udah lupain semua masalah apa itu. Iya, itu udah nggak enak kita bahas lah ya. Didengar kayaknya. Tapi kayaknya itu nggak pantas untuk dibicarakan. Betul sekali. Berarti Pol dong? Pol. Lo sakit hati dong? Ya pastilah. Lah kok gini lagi gitu ya? Iya, udah SMA balik ke SMP nih, ya kan? Iya. Oke, akhirnya lo memutuskan hubungan itu? Memutuskan. Oke, berarti lo kebanyakan gagal di cinta ya, gue liat-liat. Iya seperti itulah bang, gagal. Iya. Jadi sekarang lo lagi pengen kalau gue ngomongin Wira, lo lagi fokusin apa Wir sekarang Wir? Gua sekarang fokus kerja aja lah bang. Oke, biayain adek lo. Betul. Oke. Biayain adek gua sambil ya bikin konten sederhana tapi nggak nyambung nggak apa-apa. Iya. Oke, Wir, terima kasih banyak atas cerita dan sharing lo. Siap. Karena emang gue butuh banget sih orang kayak lo yang emang gue juga seneng banget bisa ngobrol sama lo karena maksud gue kayak ya kata-kata lo bener banget memanusiakan lah manusia ya nggak sih? Betul, karena kan lo juga banyak pengalaman yang nggak enak. Tidak enak nah betul. Yang nggak malu tadi lo ngomong gue nggak bisa cerita enak dia ngomong apa? Berarti itu udah nggak enak banget. Jadi menurut lo keberanian lo gue appreciate banget. Semoga orang yang nonton ini juga yang dalam tanda kutip punya kekurangan juga ya udahlah ya. Iya, betul. Betul. Terakhir deh, lu punya saran nggak buat orang yang merasa kekurangan deh, entah cacat fisik atau apa gitu, yang minder deh, mau keluar rumah takut dicengin, takut dibully. Sedangkan lu kan udah ngelewatin itu tuh. Ya. Betul. Lu punya tips and trick nggak? Tips and triknya, yang penting kita berani menerima dulu keadaan. Berdamai dengan diri sendiri. Jangan marah nih ya. Jangan kenapa marah. Gue begini gitu. Omongan orang lain biarlah mau seperti apapun itu menyakitin karena kita udah berdamai, karena dari damai itu kita udah mulai terbiasa dengan omongan yang tidak enak, pandangan yang tidak enak dan keadaan yang nggak mendukung. Iya ya udah dari situ kita mulai aja dulu, mau sekecil apapun harus kita mulai. Oke. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Intinya semua harus kita mulai kalau kita mau semua orang tahu gitu kan. Iya. Itu. Sudah cukup situ. Sudah. Jadi berdamailah dengan diri lu sendiri. Betul. Hadapilah cacian itu karena emang itu kenyataan. Karena itu nyata. Iya kan? Semakin lu kesel makin gila sendiri nih Wira di sini ya Wira. Makin membebani kita. Iya. Wira, thank you banget. Siap bang. Terima kasih banyak Wira. Udah berani sharing dan nyebarin ini ke semua orang, semoga banyak yang terinspirasi. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you Wira.